disebut-sebut oleh dia ahli itu 2 minggu yang lalu di ruangan ini kemudian bilang saya sambil saya ODGJ ini namanya. aduh Saya lagi ngomong dipotong lagi. iya ODGJ orang dekat Gibran Jokowi itu Oh ini orang dengki Gibran Jokowi. Orang dengki Gibran Jokowi ini ODGJ. Oke. Ya kan? namanya jelas juga itu. usaha gitu. Andi Aswan. Namanya usaha itu kamu juga berusaha. Anda nggak bisa, Anda ngomong, nggak boleh ngomong. Saya mau tanya, pertanyaan Maksud saya. saya- Bisa nggak tadi? Nggak boleh ngomong Anda itu. Nothing personal. Lagi-lagi, perdebatan sengit dan panas kembali terjadi antara tim Roy Suryo dan Andi Aswan, di mana Rismon selaku tersangka yang diundang ke perkara khusus kemarin justru terlihat paling kecewa karena momen itu seharusnya menjadi ajang emas mempertemukan dua kubu ahli-ahli. Mereka dengan ahli dari pihak kepolisian untuk duduk satu meja, adu data, adu bukti, dan adu logika, membongkar tuduhan serius bahwa tim Roy Suryo disebut mengedit ijazah Jokowi, lalu menyebarkannya sekaligus menguji pasal-pasal berat yang katanya siap menjerat dengan ancaman hukuman tidak main-main versi penyidik. Sebenarnya perdebatan yang menarik ya, bahkan saya waktu ke ruang istirahat kemarin itu sebenarnya yang ditunggu oleh para penyidik itu kemarin perdebatan dua ahli itu. Gitu loh. Supaya mereka mendapatkan perspektif benar nggak ini pasal 32 dan pasal 35 ini diterapkan kepada kami. Dan saya menunggu sebenarnya kemarin untuk ahli yang digunakan oleh kepolisian tersebut ya membuktikan secara ilmiah di depan kami dan penyidik dan pengawas termasuk Irwasda di mana kami mengedit, memanipulasi secara tidak ilmiah. Ini penting karena pasalnya itu bukan main-main. Yang sejak awal dilaporkan oleh Pak Jokowi, sejak laporan awal, pasal 32 dan 35 itu, ternyata itu pasal oleh Pak Jokowi sendiri, sejak awal. jahat itu Karena ini begitu seriusnya pasal 32 dan 35 ini, yang ancamannya bahkan melebihi maling uang rakyat, ya 12 tahun maksimum kepada kami. Kenapa enggak ahlinya itu tunjukkan juga di depan kami secara gentleman, saintifik, bukan pakai program aplikasi ya. Itu yang saya maksud. Bahkan Saud Situmorang, mantan penyidik KPK pun ikut nyeletuk bahwa ini perkara elementer yang sebenarnya bisa dipotong jauh lebih cepat. Karena cukup lihat stempel saja sudah bisa kelihatan itu asli atau palsu. Stempel di atas foto atau di bawah foto. Logikanya jelas kasat mata. Tapi entah kenapa justru diputar-putar, seolah sedang mengurai misteri kelas internasional. Itu yang saya maksud, saya potong dulu Rismon. Itu yang saya maksud. Rismon memang harus di-challenge oleh siapapun. Harus di-challenge oleh siapapun. Dan tempatnya ada gitu ya kan. Sampai nanti kalau kemudian saya sudah membayangkan sebenarnya hakimnya ini simpel kok. Dia ingat stempel aja nanti hakim itu udah bisa mutusin kok ini palsu atau asli. Gimana? Lihat stempel itu tuh hakim itu udah bisa mutusin kok. Logikanya sederhana sebenarnya. Anda mantan penyidik nih. Oh Anda iya, melihat stempel aja. tahu, ya. Ini kita minta coba Ya itu nanti kan bisa kita lihat stempel duluan, foto duluan itu kan. Bentar. Ya. Coba bisa As simple as that. Boleh nggak Bang Saud sini? Nggak, biar yang jelasin dia, tugas dia. Tugas gue bukan di situ. Penyidik gue di sini nih si Roy sekarang. Stempel itu bisa menunjukkan hakim tuh tinggal Oh iya, nanti kan dia kan bukan orang elek, bukan kayak Rismon ilmunya. Iya, Dia pakai logika yang lebih simple aja. Simple, betul. Dan itu lebih wisdom sebenarnya. Stempelnya di luar, di atas apa di bawah gitu? Ya nanti mungkin dia akan tanya di UGM itu letakin foto dulu baru stempel atau stempel baru foto. Nah, itu nanti urutannya begitu, ya kan? Itu sederhana itu aja. Jadi kan Di saat yang sama, Andi Aswan dengan gaya setengah percaya diri, setengah menantang, ikut nimbrung sambil menyindir Roy Suryo. Silahkan mau dipertemukan, mau adu data, mau debat langsung juga bisa, katanya dengan nada sedikit meninggi, sambil menekankan bahwa Roy dan Rismon itu cuma katanya ahli. Itu aja. Jadi kan biar bagaimana juga kan institusi yang mengeluarkan UGM itu adalah yang menentukan. Ya kan? Karena dia institusi. Ini kalau bicara penyidik ya, itu makanya saya bilang ini perdebatannya jangan henti-hentikan. Iya. Ini terus sampai ketemu nanti sebenarnya. Jangan lupa ini misi besar integritas bangsa Indonesia yang menyangkut pimpinan negaranya. Saya terima kasih pada Rismon, Tifa, Roy. Terima kasih juga Asman yang kamu men-challenge mereka. Ya, jangan pernah berhenti men-challenge mereka. Sampai nanti kita bisa pastikan kamu yang kau atau mereka. Jadi begini Itu juga aja. Bang Saud ya, biar bagaimanapun ini sudah masuk ke tarafnya, sudah ada tersangka dan sedang menunggu P21 lah menurut saya ya.
Jadi artinya itu nanti kan di pengadilan. Dan Pak Jokowi sudah mengatakan ya udah kita di pengadilan bagaimana pembuktian itu. Kalau di challenge untuk bagaimana antara katakanlah dua yang konon katanya ahli ini ya dan juga dua ya yang dibilang konon juga ya katanya dari ahli juga bilang forensik. Kalau mau di challenge ya silakan aja, ketemukan juga bisa kok, nggak masalah. Bang Saur, Ya kan? Mendengar sindiran itu, Roy Suryo justru tertawa dan balik mengolok ahli yang dibanggakan Andi. Pasalnya ketika ahli tersebut diundang ke acara Rakyat Bersuara kemarin, hasilnya cuma pelanga-plongo, bahkan tidak sepakat dengan argumen Andi sendiri. Situasi jadi makin lucu ketika ahli yang digadang-gadang justru tidak sejalan dengan bos narasinya sendiri. Roy pun meledek Andi. Andi membalas ledekan dan Rismon ikut menyambut dengan tawa sinis. Suasana debat berubah seperti panggung satire politik. Yang disebut-sebut oleh dia ahli itu 2 minggu yang lalu di ruangan ini kemudian bilang saya salah ini orang. sambil saya ODGJ ini namanya. Aduh, Saya lagi ngomong dipotong lagi. iya ODGJ orang dekat Gibran Jokowi itu. Oh ini orang dengki Gibran Jokowi. Orang dengki Gibran Jokowi ini ODGJ. Oke. Ya kan? Roy, namanya juga jelas itu. usaha gimana? Andi Aswan. Namanya usaha itu kamu juga Bagaimana berusaha. kalau- Anda nggak bisa, Anda ngomong, nggak boleh ngomong. Saya mau tanya, pertanyaan saya. Bisa nggak tadi? Nggak boleh ngomong Anda itu. Nothing personal. Besok minggu depan Rakyat Bersuara pertemukan kami. Nothing personal. Antara Anda Pada dengan rakyat. Joshua Sinambela. Ya semua ahli dari situ kami. Boleh dari aja. situ. Kalau bisa berkenan oleh teman-teman ya, Roni San dan sama Pak Joshua dan itu berkenan oleh. Bahasa Jepang lagi Ya dong? silakan aja. Bahasa Jepang lagi. Ya. Roni San jawabannya. Wah, ini Masalah makin panas ketika Andi Aswan dengan santainya mengklaim hasil scan ijazah menggunakan aplikasi umum dan merasa sangat yakin dengan kesimpulannya. Disinilah Rismon langsung naik pitam, karena menurutnya perkara serumit ini tidak mungkin dianalisis dengan aplikasi yang bisa diunduh siapa saja, tanpa keahlian, tanpa metodologi, tanpa pengetahuan dasar forensik digital. Tapi saya ingin tanya, tadi pertanyaan saya belum jawab. Bisakah kemudian setiap orang atau orang awam menggunakan aplikasi untuk kemudian mengecek tadi cap, ada garis dan seterusnya? Pertanyaan sederhana. ini kan seperti apa ya? Bisa atau enggak itu, Bang Rismon? Ya nggak bisa lah bang. Nggak Ilmu bisa, itu oke. bahwa ini kan proses matematika, digital image processing ini ya fondasinya adalah aljabar linier, matematika teknik, kalkulus, advance matematik, non-linear matematik. Memang hanya menggunakan seperti itu Photoshop. Rismon, maksudnya Aiman itu kan ada stempel itu jadi lintasannya di merah itu kan tinggal ngegeser-geser hiunya aja. Pakai kan? aplikasi. Iya. Itu maksudnya beliau Iya. apa bisa digunakan orang lain atau Iya, tidak? Aplikasi. Paham saya. Itu Ya, maksudnya. Maksudnya begini, Ya. digital image processing itu foundationnya itu matematik kompleks. Oke. Nggak sembarang pakai aplikasi orang tanpa tahu. Andi pun tak mau kalah dan dengan enteng menjawab bahwa aplikasi yang dipakai adalah open source, bisa dipakai semua orang tanpa harus jadi ahli. Karena itulah yang dia lakukan bersama timnya. Dan justru di titik ini, logika debat makin runtuh. Karena menurut Roy dan Rismon, kalau begitu semua orang bisa klaim diri sebagai peneliti tanpa ilmu. Cukup bermodal aplikasi dan keberanian berbicara. Open source. Inilah saya katakan kan, user dengan developer itu kan jauh banget ya. Lah, Anda kan mengatakan bahwa itu dengan matematika. Ini kan aplikasi open source. Semua bisa pakai itu, bisa mengecek. Buktinya saya bukan katakanlah ahli dari telematika lah, digital forensik, tapi saya bisa bersama teman-teman. Karena apa? Open source. Bisa, Tinggal kita tapi masuk aplikasinya keakurasiannya saja. begini. Dan itu Yang jelas tidak gitu loh. dipercaya. Begini, Bang Itu Itu Andi. udah berkelat Allah. Begini, Itu Bang Andi permainan-permainan Aswan. seperti itu untuk membuat pengelabuan kepada publik. Bang Andi Aswan yang Pada titik ini perdebatan justru semakin menelanjangi kelemahan kubu Andi, bukan karena kekurangan aplikasi, tetapi karena absennya metodologi dan keahlian yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketika analisis ilmiah direduksi menjadi sekadar hasil klik aplikasi, maka kebenaran berubah jadi opini dan ilmu berubah jadi keberanian berbicara tanpa dasar. Teknologi seharusnya membantu keahlian, bukan menggantikannya. Dan ketika argumen dibangun di atas alat tanpa kompetensi, yang tersisa hanyalah keyakinan kosong yang keras tapi rapuh. Karena dalam perkara serius seperti ini, yang diuji bukan siapa paling percaya diri, melainkan siapa yang paling bisa mempertanggungjawabkan kebenaran secara ilmiah dan hukum.